Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikoro Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Ali Rahmatullah sedang berdiskusi dengan Ki Bangkuning karena ditemukan barang-barang yang ada di lokasi pembuatan Pasraman. Ternyata oleh Ki Bangkuning diperkirakan benda lempengan logam itu diprediksi oleh Ki Bangkuning adalah sejenis yantro. Apa yantro itu? Yantro itu adalah benda, tulisan-tulisan yang ditulis di benda, bisa kain, bisa batu, dan juga bisa digoreskan di lempengan logam. Nah, yantro-yantro ini sengaja dipasang untuk kebutuhan tertentu, untuk kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, menurut Ki Bangkuning, karena dilihatnya yantro itu walaupun tidak begitu jelas gambarnya, tulisannya, tetapi masih bisa samar-samar dilihat bahwa rangkaian dari huruf-huruf Kawi itu melukiskan sebuah makhluk raksasa yang kakinya diangkat satu, kemudian di bagian kepalanya menyemburkan api. Kemudian bahasa yang dipakai juga ada yang menggunakan bahasa Kawi dan juga bahasa Sanskerta. Nah, setelah diamat-amati begitu jeli oleh Ki Bangkuning, walaupun juga terputus-putus, tetapi di situ mengarah, tulisan itu mengarah, sepertinya yantro ini digunakan, ditujukan, dialamatkan kepada orang-orang Tartar. Nah, kemungkinan yang dimaksudkan adalah yantro-yantro yang dipasang di ujung galuh itu memang dilakukan oleh Raden Wijaya saat berdirinya kerajaan Majapahit, yaitu untuk menanggulangi orang-orang Tartar yang datang ke ujung galuh, yang datang untuk membalas dendam atas kekalahan yang disandangnya saat menghancurkan Kediri dan awal mula berdirinya kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu disarankan oleh Ki Bangkuning agar sementara waktu para santri yang berdarah Tartar agar segera diungsikan, termasuk Ali Rahmatullah dan Zainal Kabir, tokohnya. Demikian, itu pertemuan pada saat yang lalu. Setelah direnungkan oleh Ali Zainal Kabir, mereka berdua ini, antara Ali dan Zainal Kabir ini, selalu memikirkan bagaimana solusi yang harus diambil setelah diberikan saran oleh Ki Bangkuning. Akhirnya
Sayyid Ali rahmatullah memerintahkan untuk menghentikan sementara pembangunan pasraman atau pondok pesantren karena banyak santri-santri yang sakit dan mati. Santri-santri yang berdarah Tartar, yang berdarah Cina, ini sudah hampir 50% meninggal. Yang 50% lagi masih sakit. Nah, oleh sebab itu, santri-santri yang berdarah Tartar ini segera diungsikan. Maka diutuslah santri senior, yaitu Trotoan, untuk membawa santri-santri yang berdarah Cina itu menuju ke Lasem. Trotoan dipesan oleh Ali rahmatullah, sampaikan salamku kepada mertuaku. Untuk sementara waktu, aku titipkan santri-santriku yang berdarah Cina ini ke Lasem. Sampaikan kepada mertuaku seperti itu. Itu adalah pesan Ali rahmatullah kepada murid seniornya, yaitu Trotoan, untuk membawa santri-santri yang berdarah Tartar itu menuju ke Lasem, yaitu menemui mertua dari Ali rahmatullah yang tidak lain adalah Dewi Raden Ayu Dewi Tejo. Raden Ayu Tejo ini pernah menikah dengan seseorang yang berdarah Cina. Orang itu dahulu sebelum menikah dengan Raden Ayu Tejo, lelaki yang berdarah Cina itu sudah membawa anak perempuan, sehingga diasuhnya sebagai anaknya, diakui sebagai anaknya, yaitu Dewi Manilo. Raden Ayu Manilo merupakan anak gawan dari suaminya, tetapi diakuinya seperti anaknya sendiri. Dewi Manilo inilah kemudian dinikahi oleh Ali rahmatullah. Nah, setelah suami dari Raden Ayu Tejo ini wafat, maka Dewi Manilo masih tetap menjadi anaknya Raden Ayu Tejo. Bahkan yang mengambil menantu Ali rahmatullah tidak lain adalah ibu tiri dari Dewi Manilo, tidak lain adalah Raden Ayu Tejo yang berdomisili di Lasem. Nah, oleh sebab itu Trotoan selaku santri yang senior diperintahkan untuk membawa ke Lasem, sekaligus menyampaikan pesan kepada mertuanya apabila Dewi Manilo dan dirinya sudah ada di Surabaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi Ali rahmatullah bersama dengan Zainal Kabir bertekad untuk tetap tinggal bersama santri-santri keturunan Jawa, dan selain yang memiliki darah Cina tetap bertahan di ujung Galuh. Walaupun sementara
Pasraman dihentikan pembangunannya, tetapi masih ada pasraman yang masih bisa ditempati. Oleh sebab itu, sementara waktu dihentikan, dan Zainal Kabir bersama dengan Ali Rahmatullah bertekad untuk tetap tinggal di sana, walaupun dirinya juga memiliki darah tartar, walaupun setiap hari meriang dan kepala pusing, tetapi terus bertahan. Keduanya bertekad, walaupun mati seumpamanya. Memang kalau ditakdirkan mati di tempat itu, di ujung galuh, maka semuanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di kesempatan, maka Ali Rahmatullah dan Zainal Kabir ini terus melakukan bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT, terutama di saat malam hari. Keduanya ini tekun untuk melakukan sholat lail, melakukan sholat malam, bermunajat kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan solusi, diberikan jalan tentang masalah yang terjadi, yaitu banyaknya yantro-yantro yang ada di dalam tanah, di mana tanah itu dipakai atau ditempati sebagai pasraman. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu malam dirinya Ali Rahmatullah bersama dengan Zainal Kabir melakukan sholat malam di satu lokasi yang sama. Tiba-tiba ada seseorang yang uluk salam, "Assalamualaikum, hayu ingkang katamuan." Mendengar suara itu, maka Ali Rahmatullah dan Zainal Kabir langsung menoleh ke belakang, ke arah pintu, langsung menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian orang itu mendekat dan mengatakan, "Wahai Kulub, kamu harus tahu, yantro itu ada tingkatan-tingkatannya. Yantro itu ada yang berdaya berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Artinya apabila yantro itu dipasang pada sebuah tempat, maka apa yang dikehendaki oleh seseorang tentang berkaitan sandang, pangan, dan papan, maka semuanya bisa terpenuhi, karena itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Tetapi ada juga yantro yang sifatnya jahat dan merusak. Yantro yang sifatnya jahat dan merusak ini juga ada tingkatan-tingkatannya, yaitu tamasikoyo yantro. Tingkatan ini adalah tingkatan yang pertama, tamasikoyo yantro. Kalau yantro yang seperti ini dipasang, maka orang-orang yang ada tinggal di tempat itu, maka perlahan-lahan orang itu badannya bisa sakit, bahkan jiwanya pun terganggu, sehingga orang ini lama-kelamaan berdaya pikirnya tidak waras, suka marah, suka berbuat yang terkadang tidak masuk akal, tapi sifatnya adalah menyakiti orang lain, bahkan bisa menjadi gila. Nah, inilah tamasikoyo, yantro yang dipasang
dengan daya kekuatan seperti panah yang berwarna hitam. Tamasikoyo. Nah, ada tingkatan yang kedua. Apa itu? Tingkatan yang kedua adalah Rajasikoyo Yantro. Rajasikoyo Yantro ini lebih hebat lagi keburukannya. Apabila tanah itu dipasang yantro-yantro Rajasikoyo Yantro, maka orang yang berada di lokasi itu, maka orang ini badannya, pikirannya, hatinya menjadi gelap. Karena hatinya gelap, pikirannya gelap, maka apa yang terjadi? Mereka sering melakukan tindakan-tindakan yang sungguh tidak masuk akal dan membahayakan dirinya sendiri. Bahkan bisa bersama dengan anaknya, dia berkelahi. Bisa dengan tetangganya mudah marah. Dengan istrinya sering bertengkar. Sehingga Rajasikoyo ini daya kehebatannya digambarkan seperti anak panah yang berwarna merah. Nah, orang yang bertempat tinggal di tempat yang seperti itu, maka dia cepat, lambat, dia akan sakit kemudian mati. Cepat, lambat, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, kemudian dia dihukum dan kemudian mati. Jadi banyak sekali. Tidak bisa dirinci satu persatu. Nah itu, jadi ada Tamasikoyo Yantro dan ada Rajasikoyo Yantro. Tetapi ada Yantro yang baik, yang seperti yang saya katakan, seperti di atas, bahwa ada Yantro yang dipasang untuk membantu warga masyarakat yang ada di tempat itu, supaya murah sandang, murah pangan, dan murah papan. Mudah mencari rezeki. Tanah-tanah yang ditanami yantro-yantro itu tumbuh subur, menghasilkan. Sehingga masyarakat yang ada di lokasi itu mudah sekali untuk menggapai kehidupan dunianya, yaitu menggapai sandang, pangan, dan papan. Wahai kulub Ali Rahmat, Ali Rahmatullah yang dipanggil namanya menjadi terkejut. Sekarang pejamkan matamu. Maka Ali Rahmatullah yang diperintah memejamkan mata langsung memejamkan mata. Walaupun Zainal Kabir tidak diperintahkan, dia pun juga ikut memejamkan mata. Sekarang lihatlah di dalam mata batinmu. Di sana kamu akan melihat api yang membakar tanah-tanah di sekitarmu. Dan rasakan auranya begitu panas. Maka setelah Ali Rahmatullah ini memejamkan mata, kemudian melihat, difokuskan pada mata batinnya, ternyata benar ada api yang bermunculan dari tanah yang kemudian merambat begitu cepat dan membakar apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, itu kamu rasakan hawanya, auranya, dan lihat situasi keadaan di sekitarnya
bagaimana yang terjadi di sana. Panas bukan? Rasakan itu. Rasakan itu. Nah, sekarang kamu harus tahu, api yang menyala-nyala, yang membakar apa saja yang ada di sekitarmu itu adalah api yang ada di dalam dirimu. Itu adalah perwujudan dari nafsu amarahmu. Nah, sekarang lihatlah lagi dari mata batinmu. Lihatlah air yang mengalir di sungai-sungai yang bermunculan di atas tanah di sekitarmu. Maka Ali rahmatullah memfokuskan diri pada satu titik di mata hatinya, dan kemudian dilihatnya air jernih yang mengalir di sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Sekarang rasakan bagaimana hawanya. Sejuk bukan? Sekarang rasakan hawanya nyaman bukan? Nah, air yang dingin yang mengalir di sekitarmu itu, sekarang kamu support. Kamu support untuk kamu gunakan menyirami api yang menyala-nyala yang ada di sekitarmu. Maka Ali rahmatullah kemudian mencoba untuk mensupport mata batinnya, kemudian mengambil air itu, kemudian air-air itu disiramkan ke tempat-tempat yang terbakar. Maka semuanya terlihat padam, dan tidak lama kemudian berubah hawanya yang panas, berubah menjadi hawa yang sejuk. Nah, itulah air itu menggambarkan nafsumu juga, yaitu nafsu mutmainnah. Apabila nafsumu yang berasal dari lubuk hatimu yang terdalam yang disebut mutmainnah itu, kamu siramkan kepada nafsu amarah yang ada di dalam hatimu, maka semuanya akan selesai. Maka keangkara murkaan, kehancuran, keburukan, semuanya tersirami oleh hawa-hawa sejuk dari nafsu mutmainnah yang selalu mengajak ke arah kebaikan. Begitulah. Nah, sekarang buka matamu. Aku permisi. Pemirsa dimanapun Anda berada. Begitu terkejutnya Ali rahmatullah setelah membuka mata, kemudian bertanya kepada Zainal Kabir, Zainal Kabir, iya kok, apakah kamu melihat orang yang berjubah putih, yang perutnya agak buncit itu? Benar. Apakah kamu juga mendengar apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan kepada aku? Benar kok, aku mendengar semuanya. Bahkan aku mengikuti perintah seperti yang diperintahkan kepada Ko Ali Rahmat. Loh, kalau begitu aku tidak bermimpi dong. Tidak. Kita benar-benar tidak bermimpi. Kemudian kok, itu siapa? Aku sendiri juga tidak tahu. Kamu sendiri tadi tahu kan datangnya pakai uluk salam.
Benar. Kemudian coba, barangkali masih bisa dikejar. Coba kamu kejar sebentar. Kamu lihat, Jenderal Kabir kemudian berdiri dan mencoba keluar dari rumah itu. Ternyata Jenderal Kabir langsung kembali. Tidak ada siapa-siapa kok. Tapi benar-benar nyata, bukan gaib. Kalau gaib mungkin kau sendiri yang bisa melihat, yang bisa mendengar. Wong aku juga bisa kok. Nah, oleh sebab itu saya katakan, ini tidak gaib, nyata. Kamu mendengar tadi yang terakhir, sebelum pamitan tadi, dia mengatakan bahwa yantro-yantro sekarang yang ada di tempat ini katanya sudah tidak berguna. Dan nanti besok pagi katanya sudah bisa diambil karena keluar dari bumi. Kamu mendengar kan seperti itu? Iya, benar kok, aku juga mendengar. Kemudian dia berpamitan begitu cepat. Oleh sebab itu, kita tunggu saja sambil kita menunggu waktunya sholat subuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum waktu sholat subuh mancing, tiba-tiba terjadi sebuah lindu. Apa itu lindu? Lindu itu adalah semacam bumi bergoyang. Jadi goncangan-goncangan bumi. Itu orang Jawa menyebut dengan istilah lindu. Kalau di sini, kalau sekarang namanya gempa bumi. Tapi tidak lama, hanya beberapa saat. Setelah itu, mancing sholat subuh dan Ali Rahmatullah bersama dengan Jenderal Kabir, saudara iparnya ini, kemudian melakukan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kemudian melakukan wirid sampai selesai, sehingga matahari di sebelah timur sampai sudah benar-benar menampakkan diri. Kemudian ada anak-anak kecil, santri, orang-orang Jawa datang menghadap Ali Rahmatullah, gurunya, dan Jenderal Kabir yang menyampaikan kabar bahwa di kali sebelah timur terjadi keanehan karena ada tanah yang membengkak. Tanah yang membengkak cukup lebar. Dan sekarang banyak orang yang melihat di sana. Oh, begitukah? Ayo, lihat ke sana. Akhirnya Ali Rahmatullah bersama Jenderal Kabir melihat tanah yang membengkak. Mungkin pengaruh gempa bumi semalam, pengaruh lindu yang semalam. Alangkah terkejutnya Ali Rahmatullah setelah sampai di lokasi. Ternyata di bagian bawah tanah yang membengkak itu terlihat ada lempengan logam. Itulah yang dimaksudkan oleh orang semalam, bahwa yantro-yantro itu akan keluar dan sudah tidak berguna lagi. Akhirnya Jenderal Kabir meminta kepada orang yang hadir saat itu, siapakah yang membawa kain? Maka ada seseorang yang memberikan kain berwarna hitam yang tidak terlalu lebar. Kemudian disampaikan kepada Jenderal Kabir. Setelah itu Ali Rahmatullah sendiri yang mengambil
lempengan logam itu, dan kemudian lempengan logam itu ditaruh di kain yang berwarna hitam yang dibawa oleh Jenderal Kabir, kemudian dibungkusnya. Setelah itu mereka berdua kembali ke Pasraman, dan orang-orang pun segera bubar untuk melakukan aktivitas masing-masing lagi. Kemudian dilihatnya lempengan logam yang didapat di tepian kali di sebelah timur. Ternyata ada kemiripan dengan lempengan logam yang ditemukan santrinya yang terdahulu, yang pernah diamat-amati oleh Ki Bangkuning saat dirinya bertamu di rumahnya. Sampai sore hari, maka berdatangan santri-santri itu. Kemudian ada santri yang membawa benda yang sejenis yang berasal dari barat yang ada di Kali Mas. Kemudian benda-benda itu semuanya ditotal. Ternyata jumlahnya sudah 9 dengan yang kemarin yang ditemukan pertama. Nah, berarti benar yang disampaikan orang Semarang bahwa yantro-yantro itu nanti akan bermunculan dan sudah tidak berguna lagi. Kemudian perintahnya adalah disuruh membuang ke laut, dan setelah membuang ke laut kemudian diadakan selamatan. Selamatan yaitu buah-buahannya menggunung. Buah-buahannya menggunung. Dan kemudian selamatan nasi yang seadanya. Itu adalah pesan orang yang semalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apa yang terjadi? Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah perjuangan Ali Rahmatullah di dalam mendirikan sebuah pondok pesantren di Ampel Dento. Dan setelah santri-santri itu berhasil mengumpulkan yantro-yantro yang jumlahnya sudah 9, berarti sudah bersih tempat itu dari tumbal-tumbal yang dipasang sejak zaman Kerajaan Majapahit dulu, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Majapahit, sejak zamannya Raden Wijaya. Setelah sholat maghrib bersama santri-santrinya, Ali Rahmatullah kemudian mendengar suara kuda yang menuju ke pasramannya. Kemudian oleh santri sepuh diterimanya. Ternyata dia adalah utusan dari Kanuruhan Ujung Galuh, yaitu Mahesa Suro. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah utusan ini menanyakan tentang Ali Rahmatullah, kemudian dipersilakan untuk masuk. Prajurit ini akan menyampaikan kabar, dan setelah itu kabar diterima oleh Ali Rahmatullah. Ternyata Lembu Suro selaku pimpinan di Ujung Galuh mengundang Ali Rahmatullah, Zainal Kabir, dan Dewi Manilo untuk hadir besok malam ke rumahnya, karena di rumahnya ada pesta makan bersama. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus sampai selesai.
Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.